Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Segera, hari keberangkatan Suke tiba. Diperbarui oleh .com. Pada hari-hari menjelang itu, Suke menjalani kehidupan yang cukup bahagia, membaca puisi dan menulis bait dengan Nyonya Ya. Setiap kali Suke punya waktu, dia akan membawa hamburger, es krim, dan kopi untuk menyehatkan tubuh Nyonya Ya dan Su Xiaoqi sehingga keduanya bisa menjadi lebih kuat. Adapun Sulinger, dalam beberapa hari sejak dia meminum ais jade pil, dia telah berkultivasi di kamarnya sendirian. Suke menjadi sedikit tidak sabar dan khawatir tentang Sulinger. Sampai hari Suke akan pergi, kultivasinya masih belum berakhir. Sulinger sekarang mengalami saat kritis untuk akar spiritualnya. Belakangan, Suke diberitahu bahwa butuh setidaknya 1 bulan, paling banyak 3-4 bulan, bagi seseorang untuk mencerna pil ais jade. Jika saya tahu ini sebelumnya, saya akan memberikan ais jade pil kepada Sulinger sejak lama, dan suatu hari, yang dia bicarakan, yah, sepertinya saya tidak sabar untuk itu hari sekarang. Tandai situs web ini gratis, web, VL.com untuk memperbarui novel terbaru. Cerita yang sangat menyedihkan. Suke berdiri di luar pintu istana dan bernyanyi. Dia sudah berkemas dan akan pergi. Su Xiaoqi dan Nyonya Ya datang untuk mengantarnya, tetapi Budfest ingin pergi ke luar negeri bersama Suke, jadi dia mencuri beberapa makanan dari dapur dan memasukkan makanan itu ke dalam tas. Untuk mengurangi kecanggungan, Suke memanggil tubuh ilusi guntur pahlawan Li Bai, dan dia sendiri berubah menjadi bentuk Sun Wukong. Su Xiaoqi dan Nyonya Ya merasa agak sedih. Kamu monyet mati, setelah kamu menyelesaikan bisnismu, kembalilah. Kamu harus kembali sebelum coklat yang kamu berikan padaku habis, kata Su Xiaoqi. Pahlawan Li Bai, aku akan menunggumu sampai hari kamu kembali. Mata Nyonya Ya berair. Suke dan Budfest melompat dan masuk ke susunan teleportasi. Selamat tinggal, tunggu aku. Arai teleportasi berputar agak cepat. Bang! Suke, Budfest, dan Hero Li Bai semuanya menghilang. Suke dan Budfest mengira mereka hanya menghabiskan sekitar setengah jam dalam susunan teleportasi, tetapi ketika mereka tiba di negara air, mereka menemukan bahwa sudah 2 hari. Budfest buru-buru membuka tasnya dan mulai melahap makanan di dalamnya. Melihat ini, Suke menggelengkan kepalanya dan berkata, jika aku jadi kamu, aku tidak akan pernah memakan tumpukan sampah itu. Kau selalu mengejutkanku. CK kamu, Anda tahu, saya membawa gurita besar ke dapur dan bermaksud meminta Anda memasaknya untuk saya. Saya menunggu dan menunggu sampai mulai membusuk, jadi itu semua salahmu. Kamu terlalu lama memanjakan diri dengan anggur dan seks. Mendengar ini, Suke merasa sedikit malu. Selama berada di negara api, dia terus-menerus tinggal bersama Nyonya Ya dan tidak punya waktu untuk memasak untuk Budfest. Meski begitu, dia tidak ingin Budfest memanggilnya untuk urusan ini. Ah, benarkah? Kamu pikir ini salahku? Makanan laut biasanya cepat busuk, Anda harus menyimpannya di lingkungan dengan suhu rendah. Atau Anda bisa menjemurnya di bawah sinar matahari dan mengeringkannya, lalu memanggangnya jika Anda mau. Betulkah? Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Apa aku pernah berbohong padamu sebelumnya? Pergilah ke dasar laut dan bunuh semua suku laut, lalu bawakan aku makanan laut, dan aku akan memasaknya untukmu. Sudahlah. Saya sedang diet akhir-akhir ini, selain itu, saya bukan pecinta makanan. Mendengar Suke menyarankan agar dia menghancurkan seluruh suku laut, Budfest sedikit takut dan segera membuat alasan. Mereka sekarang berada di perbatasan antara negara air dan negara emas. Di depan mereka ada tanah liar dan tandus. Suke pernah berada di jalan ini sebelumnya, tapi dia masih sedikit terkejut dengan pemandangan di depannya. Di sebelah kiri adalah daratan es, sedangkan di sisi lain pegunungan masih hijau, dan sungai berceloteh. Jika aku benar, ini adalah wilayah kota salju. Apakah kamu akan melihat kekasih lamamu? Budfest bertanya. Kekasih tua, apa yang kamu katakan? Suke bingung. Jenderal wanita itu, Situ Haidai, kata Budfest. Omong kosong, namanya Situ Haitang. Ngomong-ngomong, aku sudah lama tidak melihatnya, sejak terakhir kali aku berada di kota kekaisaran. Dia orang yang luar biasa dan jenderal sejati di medan perang. Adapun Anda hanya seorang pria remaja yang menyebut dirinya kepala fraksi surga yang meledak dan menipu orang kemanapun dia pergi. Singkatnya, dia terlalu baik untukmu. Mendengar ini, Suke sedikit kesal dan memukul Budfest di kepala.
Buttfast dengan cepat menghindari pukulannya dan mundur 30 kaki jauhnya. Anak muda, saya dapat mengingat semua prasasti ajaib yang pernah saya gunakan di kehidupan saya sebelumnya. Anda tidak mungkin memukul saya. Petik 2. Betulkah, Anda dapat mengingat apa yang terjadi di kehidupan Anda sebelumnya? Suke terkejut. Tentu saja, saya terkenal dengan ingatan saya yang sempurna, Buttfast berkata dengan bangga. Suke memaksakan senyum. Anda bilang Anda terkenal dengan ingatan sempurna Anda? Demi Tuhan, jika Anda memiliki ingatan yang baik, bagaimana Anda bisa lupa bahwa saya membius Anda dengan afrodisia? Suke dan Buttfast sedang menuju ke kota salju. Suke ingin berkunjung ke situ Haitang, serta kota kekaisaran. Selama perjalanan, Suke mencoba mencari tahu apakah Buttfast benar-benar memiliki apa yang disebut ingatan sempurna dari kehidupan sebelumnya. Tetapi akhirnya, dia menemukan bahwa Buttfast hanya mengingat satu prasasti ajaib yang pernah dia gunakan, tidak lebih. Akhirnya, mereka tiba di kota salju. Salju turun, dan matahari bersinar. Terhadap sinar matahari, kepingan salju tampak sangat indah dan berkilau. Seluruh kota salju tampak seindah gambar. Pada saat itu, kota salju ramai dan penuh dengan orang, sama seperti sebelumnya. Suke dan Buttfast tiba di gerbang kota. Berhenti, tidak ada binatang iblis yang diizinkan memasuki kota. Apa? Baik, Suke dan Buttfast tertegun. Keduanya berbalik dan melihat seorang pemuda mengenakan baju besi berdiri di tembok kota. Di sampingnya ada banyak tentara yang berdiri di sekitar pemuda itu, dan Suke tidak mengenal satupun dari mereka. Apa yang terjadi? Di mana jenderal wanita itu? Buttfast terkejut. Suke mengerutkan kening. Kota salju tampak seperti sebelumnya, tetapi jenderal yang menjaga tembok kota dan semua prajurit kota salju lainnya telah diganti. Apa yang terjadi? Hei, aku sedang berbicara denganmu. Binatang iblis tidak diizinkan memasuki kota. Jika Anda tidak pergi, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Pria di tembok kota berteriak lagi. Buttfast segera menjadi marah dan mulai mengutuk, meletakkan cakarnya di pinggulnya, jaga dirimu. Apakah kamu buta? Aku binatang suci. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda bisa turun dan saya akan menginjak-injak Anda sampai mati dengan satu hentakan. Pemuda di tembok kota berkata dengan cemberut, beraninya kau? Apakah Anda ingin memulai perang dengan kota salju? Tutup mulutmu, jangan buang waktu saya. Kamu siapa? Di mana situ Haitang? Suke melambaikan tangannya saat dia bertanya. Mata pemuda itu langsung menjadi dingin, lalu dia mendengus, siapa kamu? Beraninya kau menyebut nama istriku begitu saja? Istri? Suke dan Buttfast tercengang lagi. Apa yang sedang terjadi? Tandai situs web ini gratis, web.vl.com untuk memperbarui novel terbaru. Kami baru saja pergi untuk waktu yang singkat. Bagaimana situ Haitang bisa menikah? Sial, ini benar-benar tidak dapat diterima. Meskipun situ Haitang adalah seorang yang tomboy, dia adalah gadis cantik dengan sosok yang baik. Yang terpenting, dia tomboy dengan kepribadian yang kuat. Dia gadis yang biasa kugoda, bagaimana bisa dia dibawa pergi begitu saja? Suke mengerutkan alisnya, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Bagaimanapun, pemuda itu terlalu sombong. Jika kata-kata ini diucapkan dengan cara yang lebih baik, Suke akan paling banyak menghela nafas dengan penyesalan, tidak marah. Namun, kata-kata kurang ajar pemuda ini benar-benar membuat Suke kesal. Jika situ Haitang menikah dengan pria seperti dia, Suke pasti tidak akan bahagia. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh pria seperti itu? Bocah kecil, ini sudah berakhir. Kekasih lamamu menikah, kata Buttfast, menatap Suke tanpa daya. Suara Buttfast yang serak tapi nyaring terdengar oleh semua orang di dekat tembok kota. Para prajurit mengubah ekspresi mereka. Pria muda itu bahkan lebih marah dan berteriak, jaga dirimu. Beraninya kau mendiskreditkan istriku. Ini kejahatan. Prajurit, jatuhkan mereka berdua. Ya Pak. Segera, sekelompok tentara bergegas dari tembok kota dan mengepung Suke dan Buttfast. Banyak pembudidaya yang melewati daerah itu segera mundur dan bersiap untuk menonton kesenangan. Orang awam dan pembudidaya di kota juga tertarik dengan apa yang terjadi di daerah ini. Banyak orang memandang mereka, dan seseorang segera mengenali Suke, berteriak kaget, ya ampun. Apakah itu Jenderal Zuge? Lihat, Jenderal Zuge sudah kembali. Kata-katanya mengejutkan banyak orang. Orang-orang ini menyembur keluar kota. Para prajurit yang mengelilingi Suke dan Buttfast segera disingkirkan oleh orang banyak. Pria muda di tembok kota dan tentaranya terkejut. Apakah dia Dewa Jenderal Angkatan Darat Zuge yang legendaris? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi?
Sialan, rumor itu tidak masuk akal. Jenderal Zuge terlihat seperti seorang sarjana, sama sekali berbeda dari iblis besar yang pernah kita dengar. Tepat. Banyak tentara di tembok kota mulai mendiskusikan ini dengan suara rendah. Tepat pada saat ini, sekelompok tentara yang bersemangat keluar dari kota. Jenderal Zuge? Itu benar-benar Jenderal Zuge. Akhirnya, Anda kembali untuk melihat kami. Jenderal Zuge, saya Li, apakah Anda masih mengingat saya? Dan saya, Jenderal Zuge, saya Lu Benwei. Para prajurit yang terlalu bersemangat ini mendatangi Suke. Melihat wajah-wajah yang dikenalnya ini, Suke tersenyum. Rupanya, ini adalah prajurit kota salju yang biasa bertarung berdampingan dengannya. Jenderal Sang, ini Jenderal Zuge. Dan anjing di sampingnya adalah peliharaannya. Kami berhutang pada mereka. Seorang prajurit kota salju mendongak dan berkata kepada pemuda itu pada saat ini. Wajah pemuda itu sangat mengerikan dan suram. Namun, sebelum pemuda itu sempat berbicara, Buttfast kehilangan kesabaran. Berengsek, Li, kamu benar-benar buruk dalam berbicara. Saya serigala, bukan hewan peliharaan. Buttfast berteriak. Berhenti membuang-buang kata. Ayo pergi ke kota dulu. Suke menepuk kepala Buttfast dan menghentikannya membuat masalah. Kemudian mereka pergi ke kota salju bersama para prajurit. Dalam perjalanan, banyak orang biasa dan tentara kota salju datang untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Gadis-gadis kecil memberikan karangan bunga kepada Suke, dan beberapa orang tua memberikan telur kepada Suke sebagai hadiah. Adegan itu sangat menghangatkan hati sehingga Suke hampir ingin mengatakan, terima kasih atas telur Anda, terima kasih atas karangan bunga Anda. Namun, pemuda di tembok kota menjadi semakin cemburu. Setelah ditunjuk sebagai Jenderal Garnisun Kota Salju, dia tidak pernah menikmati penghormatan seperti itu dari penduduk kota. Ketika dia mengetahui pemuda yang lembut dan tampan ini adalah Jenderal Zuge yang legendaris, dia tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak berani menantang Suke lagi. Akhirnya, Suke berjalan ke kota salju bersama beberapa prajurit kenalannya, lalu mereka pergi ke sebuah hotel dan duduk. Para prajurit ingin minum teh dan bertukar sapa konvensional dengan Suke. Namun, Suke sangat tidak sabar dan berkata langsung, mari kita mulai bisnis dulu. Di mana situ umum Anda? Saya belum melihatnya selama beberapa bulan, bagaimana dia bisa menikah? Para prajurit tercengang, dan senyum mereka juga sedikit membeku. Apa? Sesuatu terjadi selama ini? Melihat ekspresi para prajurit, Suke tidak bisa menahan cemberut. Prajurit yang bernama keluarga Li berkata dengan senyum sedih, Jenderal Zuge, sebenarnya masalah ini agak rumit. Nama Jenderal Sang itu adalah Sang Wu, dan dia satu-satunya putra pemimpin sekte dari Sekte Scarlet Yang. Pemimpin sekte dan ayah Jenderal Situ dulunya adalah rekan magang dari tuan yang sama. Sebelum Jenderal Situ lahir, dia bertunangan dengan Jenderal Sang melalui pertunangan pranatal. Tuhanku, ini sangat dibuat-buat. Suke langsung bingung. Dia mengira pemuda itu adalah orang ketiga. Ternyata dia adalah orang ketiga. Diperbaharui oleh Kom. Sayang, Anda dan Jenderal Situ mempertahankan kota salju dan berhasil merebut kembali negara air. Oleh karena itu, Jenderal Situ dianugerahi oleh Yang Mulia Permaisuri Air sesuai dengan kontribusinya. Dia dipromosikan secara resmi sebagai gubernur kota. Seseorang ditugaskan untuk mengambil alih posisi garnisun jenderal. Jenderal Sang itu berhasil mendapatkan posisi ini dengan menggunakan koneksinya. Namun, Jenderal Situ tidak menyukai pertunangan ini, tetapi dia juga tidak ingin melanggar perintah Yang Mulia. Karena itu, dia sudah lama bekerja di luar dan jarang kembali, kata Li. Mendengar itu, api di mata Suke menyala kembali. Kalau begitu mereka masih belum menikah sekarang, kan? Tentu saja tidak. Saya kira pernikahan ini tidak dapat diwujudkan karena kepribadian Jenderal Situ, kata Li sambil menggelengkan kepalanya. Suke langsung tersenyum. Orang ketiga tidak bersalah. Orang ketiga juga bisa mengejar cinta. Karena Situ Haitang tidak tertarik pada Jenderal Sang itu, masih ada kesempatan untukku. Pada saat ini, Buttfast datang dan berkata dengan serius, bocah kecil, jujur saja, kamu tidak bisa memenuhi Situ Haitang. Namun, Sang Wu itu bahkan lebih buruk darimu. Anda harus berurusan dengan masalah ini. Petik 2. Sialan, beraninya kau mengatakan itu adil. Berhenti bicara omong kosong. Suke berkata dengan marah, memukul meja. Tidak, kamu tidak bisa mengatakan itu, para prajurit mengangguk. Apa yang dikatakan Buttfast sangat keterlaluan. Meskipun para prajurit juga setuju bahwa Jenderal Sang tidak dapat hidup sesuai dengan Situ Haitang, setidaknya mereka telah bertunangan. Jika Jenderal Zuge ikut campur dalam masalah ini, tidak ada bedanya dengan mencuri istri orang. Saat berikutnya, Suke terus berkata, tapi mukamu, kali ini kamu benar-benar keterlaluan.
Anda benar bahwa Sang Woo tidak bisa hidup sesuai dengan Situ Haitang. Tetapi Anda bilang saya tidak bisa hidup sesuai dengannya, itu omong kosong. Katakan saja dengan jujur, apakah saya cukup baik untuk memenuhi Situ Haitang? Mendengar ini, semua orang di penginapan Snow City tercengang. Dia bertanya kepada kami apakah dia tuan kanan untuk Situ Haitang? Dia baru saja mengatakan itu di depan semua orang seperti ini? Apakah dia gila? Tidak ada yang mengira Suke akan mengatakan hal seperti ini di depan semua orang, karena begitu dia mengatakannya, dia tidak akan pernah bisa menariknya kembali. Seseorang di penginapan tidak tahan lagi dan hendak pergi. Seorang kultivator yang belum pernah dilihat Suke dengan cepat menuju ke tembok kota dan memberitahu Sang Woo apa yang baru saja dikatakan Suke. Setelah mendengar apa yang dikatakan Suke, Sang Woo sangat marah. Bintang. Dia pikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan hanya karena dia adalah Jenderal Zuge? Sang Woo berteriak. Tandai situs web ini gratis, web, VL.com untuk memperbarui novel terbaru. Melihat Sang Woo marah, seorang prajurit berkata dengan lembut, tolong jangan marah. Jenderal Zuge memiliki reputasi baik di dalam maupun di luar kota. Saya tidak berpikir dia akan benar-benar mengambil Situ Haitang dari Anda, jika tidak, reputasinya pasti akan rusak. Sang Woo masih sangat marah. Pergilah sendiri. Dia pikir siapa dia? Betulkah? Dia baru saja memenangkan beberapa pertempuran, terus kenapa? Siapapun di Sekte Scarlet yang sekuat 10 Zuge jika digabungkan, dia akan membayar harga untuk apa yang dia katakan, atau bahkan kehilangan nyawanya. Mendengar ini, semua orang yang hadir tercengang. Benar-benar tidak perlu mengatakan hal-hal kasar seperti itu. Jenderal Zuge hanya bercanda. Tidakkah menurut Anda mungkin bereaksi berlebihan terhadap bisnis ini? Semua orang, serta prajurit yang baru saja mencoba menghibur Sang Woo, merasa bahwa Sang Woo agak berpikiran sempit. Sang Woo tidak peduli dengan pendapat orang lain tentang dia dan mencibir, aku akan melihat apakah dia pernah berani mengatakan hal seperti itu di depanku. Ikut denganku. Dia kemudian berjalan menjauh dari tembok kota dan menuju ke penginapan tempat Suke tinggal bersama sekelompok tentara. Sementara itu, di penginapan, orang-orang merasa malu dengan apa yang dikatakan Suke. Lao Li memaksakan senyum. Jenderal Zuge, kamu masih orang tua yang suka bercanda. Dia bermaksud membuat lelucon tentang bisnis ini, kalau Suke mendapat masalah ketika orang-orang di luar penginapan mendengar tentang apa yang dia katakan. Suke berkata dengan wajah serius, Lao Li, aku selalu baik padamu, bukan? Saya memberi Anda 2 es loli, apakah Anda ingat? Katakan padaku, apakah menurutmu aku cukup baik untuk Situ Haitang atau tidak? Mendengar ini, Lao Li terkejut. Jenderal Zuge, tidakkah kamu tahu aku mencoba melindungimu? Kamu sangat. Tentu saja, Lao Li tidak punya pilihan selain menyerah. Suke memandang Budfest dan mencibir. Melihat, bahkan Lao Li berkata aku cukup baik untuk Situ Haitang. Budfest menjadi salib, kamu terlalu tak tahu malu. Dan ngomong-ngomong, kamu memberinya 2 es loli dan kamu hanya memberiku 1? Aku sudah bersikap sangat baik padamu dengan memberimu 1 es loli. Suke meludahi Budfest dan mengutuk. F*** kamu, beraninya kamu meludahiku, petik 2. Budfest sangat marah dan juga meludah. Sialan, sudahlah, es krim rasanya jauh lebih enak daripada es loli. Suke mencibir, es krimnya juga dibuat olehku, apakah kamu sudah melupakannya? Budfest meludah lagi. Suke berhasil menghindar dan meludahinya lagi. Beraninya kamu, ini benar-benar menjijikkan. Ya, aku punya nyali untuk meludahimu. Terus. Suke dan Budfest mulai meludahi satu sama lain. Mereka bergerak agak cepat dan berusaha menghindari air liur satu sama lain. Melihat hal tersebut, semua orang yang hadir kaget dan buru-buru meninggalkan penginapan. Apakah dia benar-benar Jenderal Zuge yang kukenal? Tepat pada saat ini, seseorang berteriak di jalan. Minggir! Sang Woo datang ke penginapan dengan sekelompok tentara dan memerintahkan orang untuk pergi. Begitu melihat Sang Woo datang, mereka segera membuka jalan untuknya. Sang Woo tidak tahu apa yang terjadi di dalam penginapan. Dia melirik orang-orang dengan dingin dan berjalan menuju penginapan. Saat dia berjalan di dalam, dia mendengar suara-suara aneh. Dia bergegas dan membuka pintu. Begitu dia membuka pintu, cairan lengket jatuh tepat ke wajahnya. Semua orang tercengang. Sang Woo, khususnya, berdiri diam dan membiarkan air liur perlahan turun ke wajahnya. Dia perlahan menyentuh wajahnya, dan suaranya bergetar. Apa ini di wajahku? Melihat Sang Woo menyentuh air liur Suke atau Budfest, orang-orang merasa mual dan menutupi mulut mereka dengan tangan.
Ini air liur Budfest, kata Suke. Mendengar ini, Budfest marah. Omong kosong, itu milikmu, bukan milikku. Ini jelas milikmu. Kamu konyol. Saat berikutnya, kompetisi meludah dimulai lagi. Akhirnya, Sang Woo menyadari cairan lengket di wajahnya adalah air liur seseorang. F***CK. Sang Woo tidak bisa lagi menahan amarahnya dan berteriak keras. Putra dari kepala sekte Scarlet Yang, Jenderal Kota Salju yang menjaga tembok kota, memiliki air liur seseorang di wajahnya. Ini benar-benar memalukan. Sang Woo menyeka air liur dan berlari ke kamar. Budfest dan Suke masih saling meludah, air liur mereka berceceran di mana-mana. Ketika Sang Woo masuk ke kamar, Budfest berusaha menghindari air liur Suke dan berhenti tepat di depannya. Sang Woo dengan cepat menangkap Budfest di leher. Aduh, siapa ini? Budfest berteriak. Dia sangat kesakitan sehingga bola matanya hampir jatuh. Beraninya kamu? Sang Woo mencengkeram lehernya dan berteriak dengan sangat marah. Kamu siapa? Kami sangat dekat satu sama lain, namun aku hampir tidak bisa melihat wajahmu. Kepala Budfest sangat dekat dengan wajah Sang Woo, jadi dia tidak bisa melihat wajah Sang Woo dengan jelas. Sang Woo merasa terhina dan menjadi semakin marah. Kamu benar-benar tidak tahu siapa aku? Anda. Sebelum Sang Woo menyelesaikan kata-katanya, Budfest meludahi wajahnya. Tiba-tiba, semua orang yang hadir tercengang, dan tidak ada yang bersuara. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa ketika Budfest melihat Sang Woo, dia bisa meludahi wajahnya tanpa ragu-ragu. Perilaku Budfest benar-benar mengejutkan semua orang. Mengapa anjing ini sangat membenci Sang Woo? Mengapa perilakunya begitu menjijikkan? Bahkan Sang Woo juga benar-benar terpana, pikirannya kosong. Dahak yang kental, berwarna kuning, lengket, dan busuk, menetes perlahan. Di benaknya, hanya ada satu pikiran yang tersisa. Beraninya, anjing ini, menghinaku seperti ini? Jangan takut, Jenderal Sang, biarkan aku membantumu. Tandai situs web ini gratis, web, VL.com untuk memperbarui novel terbaru. Pada saat ini, Suke muncul seperti penyelamat yang agung. Orang-orang menghela nafas lega. Akhirnya, Jenderal Zuge muncul untuk menghentikan lelucon ini. Percikan. Namun, seteguk air liur yang disimpan Suke di mulutnya untuk sementara waktu tiba-tiba dimuntahkan. Tidak ada yang tahu apakah Suke melakukan ini dengan sengaja. Rintik, air liurnya juga mendarat di wajah Sang Woo. Tiba-tiba, orang-orang menjadi lebih tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Sang Woo bahkan lebih bingung. Apa yang sedang terjadi? Apakah saya sedang bermimpi? Bagaimana mereka berdua bisa meludahiku satu demi satu? Oh, maaf, aku ketinggalan. Tidak masalah, air liur saya bisa digunakan untuk menghilangkan bau air liur Budfest. Suke berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar itu, orang-orang menunjukkan bagian putih mata mereka dan merasa hampir pingsan. Anda ingin menghapus bau air liur Budfest dengan air liur Anda sendiri? Sial, Anda benar-benar kreatif. Pada saat ini, Budfest melebarkan matanya dan berteriak, sial. Bocah kecil, bagaimana kamu bisa mengkhianatiku? Oke, ayo bertarung percikan. Rintik. Seteguk air liur jatuh di kepala Sang Woo dan segera membasahi rambutnya. Orang-orang benar-benar tercengang. Apa yang kamu lakukan? Apakah anjing ini akan melawan Jenderal Zuge? Mengapa dia meludahi kepala Jenderal Sang? Hehe, lihat itu. Saya memiliki lebih banyak air liur daripada Anda. Jika kamu bukan pengecut, lawan saja aku. Budfest tertawa bangga. Dicengkeram oleh Sang Woo, Budfest terus memprovokasi Suke, itu lucu. Mendengar kata-katanya, orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulut mereka dan menjadi terdiam. Apakah dia akan bersaing dengan Jenderal Zuge tentang volume air liur? Jika Anda benar-benar ingin bersaing dengan Jenderal Zuge, tidak perlu meludahi kepalanya. Apa? Anda benar-benar berpikir Anda luar biasa, bukan? Suke tersenyum dingin pada saat ini, lalu mengumpulkan Kike dan Tiannya dan membuka mulutnya dengan tiba-tiba. Percikan. Suara mendesing. Segera, seteguk air liur menyembur keluar dan jatuh di kepala Sang Woo lagi dengan kecepatan kilat. Bu, begitu-begitu saja. Cicipi jurus baru yang baru saja kukuasai, Nine Heavens Divine Dragon Speed, percikan. Budfest meludah lagi dengan jijik sambil mengayunkan cakarnya dengan anggun. Suke segera melawan, sampah, rasakan, 18 cara meludahi naga. Percikan. Tidak berguna, saya akan menggunakan Invincible Thunderbolt Speed, percikan.
Tidak ada apa-apa, izinkan saya menunjukkan kepada Anda gerakan kulit ular bersama dengan Biksu Zhang Sanfeng Tai Chi Chuan Pedang Tai Chi Popeye Pikachu Digimon Fat Basilisk Invincible Speed, percikan. 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 Dengan cara ini, mereka berdua terus meludahi Sang Wu. Setelah beberapa saat, Sang Wu basah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seperti ayam basah yang keluar dari air, dia berdiri di sana dengan tercengang. Penonton tidak tahu harus berbuat apa dan tidak berani menghentikan mereka. Satu sisi adalah Jenderal Sang, dan sisi lainnya adalah Jenderal Zhuge dan anjingnya. Mereka tidak mampu menyinggung siapapun di kedua sisi. Sang Wu tidak pernah bisa menerima keadaan ini. Sebagai Jenderal Garnisun Kota Salju yang perkasa dan satu-satunya putra pemimpin Sekte Scarlet Yang, dia selalu dihormati kemanapun dia pergi. Dia belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Namun, penghinaan yang tidak pernah dia alami dan harapkan baru saja terjadi. Oleh karena itu, dia benar-benar terpana dan tersadar setelah dia basah kuyup oleh air liur Suke dan Butfest. Tubuhnya dipenuhi dengan kemarahan yang menjengkelkan, dan kepalanya hampir meledak. Berhenti saja, Sang Wu melolong dengan gila, lalu mulai mencengkram leher Butfest dengan paksa. Aduh, 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 itu menyakitkan. Butfest mulai melolong tiba-tiba dan berteriak, sialan. Hentikan pertarungan, saya dengan ini meminta gencatan senjata. Hei, Jenderal Sang, bagaimana kabarmu? Pulanglah dan ganti pakaianmu untuk menghindari masuk angin. Suke berhenti dan berkata sambil tersenyum, menatap Sang Wu dengan penuh perhatian. Semua orang tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Tolong hentikan tampilan kasih sayang palsumu, oke? Bukankah pakaian Jenderal Sang telah basah oleh air liur Anda dan anjing Anda? Bagaimana Anda bisa menasihatinya agar tidak masuk angin? Baik, sangat bagus, Zhuge Liang, permusuhan ini diputuskan hari ini. Sang Wu menggigil karena marah. Dia menatap Suke dengan ganas, seolah-olah dia akan menguliti Suke hidup-hidup. Ayo, laki-laki harus sopan. Suke menghiburnya tanpa ketulusan. Sikapnya sangat mengganggu Sang Wu sehingga dia hampir meludahkan darah. Sang Wu mengangkat Butfest dengan satu tangan dan tiba-tiba meninju dahi Butfest dengan tangan lainnya. Bang! Dengan suara tumpul, Butfest menerima pukulan itu. Pada saat yang sama, semua orang di area ini mendengar suara retakan yang tajam. Retakan, kemudian Sang Wu menjadi sangat pucat dan menjerit keras dan sengsara, ah! Terkesiap! Semua orang tersentak dan langsung tercengang. Tulang seluruh lengan Sang Wu retak. Bagian tulang putih bahkan terbuka di sikunya, yang menakutkan untuk dilihat. Aduh! Butfest jatuh ke tanah, lalu melolong sedih dan mulai berpura-pura mati. Suke melebarkan matanya dan segera bergegas. Dia memegang Butfest di tangannya dan berteriak, Wang Chai, ada apa denganmu, Wang Chai? Butfest tercengang, lalu membuka matanya dan menatap Suke dengan bingung. Suke segera menutup mata Butfest dengan tangannya. Air mata mulai menetes dari matanya. Dia menangis, Wang Chai, kamu tidak bisa mati. Kami telah bersatu dan saling membantu begitu lama. Kamu terlalu muda, tolong jangan mati. Percikan. Tiba-tiba, Sang Wu merasakan sakit kram di dadanya, lalu memuntahkan seteguk darah segar. Tampak jelas bahwa dia benar-benar kesal. Semua orang di daerah ini terdiam lagi. Hari ini, mereka telah menyadari betapa tidak tahu malunya orang. Mereka semua dengan jelas melihat bahwa Sang Wu terluka. Setelah ditinju oleh Sang Wu, Butfest tidak tergores. Saat itu, dia membuka matanya dan hendak berbicara, tetapi dihentikan oleh Suke secara langsung. Astaga! Saya tidak percaya Jenderal Zhuge bisa menjadi pria seperti ini. Dia sangat tak tahu malu dan mengerikan. Tidak heran dia adalah iblis besar yang legendaris. Sang, seperti yang kamu katakan, permusuhan kita terjadi hari ini. Nanti, aku akan memanggil keluargamu. Saya jamin saya tidak akan mengambil satu jarum pun atau seutas benang pun dari rumah Anda. Suke tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan paksa sambil menatap Sang Wu dengan marah, wajahnya berlinang air mata. Mendengar itu, orang-orang langsung mengubah ekspresi mereka. Ini sudah berakhir. Jenderal Zhuge akan menggeledah rumah Jenderal Sang dan menyita propertinya dengan alasan ini. Sesuatu yang besar akan terjadi. Jenderal Sang adalah satu-satunya putra pemimpin Sekte Scarlet Yang Sekte. Hal yang paling penting adalah Sekte Scarlet yang memiliki pendukung yang kuat di luar negeri. Semua orang melihat Suke. Laoli berjalan ke kerumunan dan berkata dengan lembut kepada Suke. Jenderal Zhuge, tenanglah. Tak seorang pun di Sekte Scarlet yang bisa mengalahkanmu. Namun, ada satu orang, bibi Jenderal Sang Wu,
yang menikah dengan keluarga besar di luar negeri, dan merupakan sosok yang sangat tangguh. Dia punya bibi dengan koneksi ke orang-orang di luar negeri? Suke mengerutkan kening. Dikatakan bahwa bibinya memiliki 2 akar spiritual. Dia ditemukan oleh seorang pria yang kuat ketika dia bepergian, lalu dia membawanya bersamanya. Kemudian, dia menjadi sangat terkenal sehingga orang-orang di luar negeri pun tahu tentang dia, dan dia menikah dengan seorang pria muda yang menjanjikan dari keluarga besar, kata Laoli. Omong kosong, tidak ada yang bisa lebih kuat dari fraksi surga yang meledak, jawab Suke. Sang Wu minum obat agar lukanya sembuh. Dia menatap Suke dan berkata dengan marah, Zhuge Liang, kamu mendorongku terlalu keras. Ah, benarkah? Katakan padaku, kapan aku membuatmu terlalu keras? Suke tersenyum. Budfest tiba-tiba bangkit dari tanah dan berkata, ya, beritahu kami, kapan kami mendorongmu terlalu keras? Tandai situs web ini gratis, web.vl.com untuk memperbarui novel terbaru. Kemudian Budfest runtuh, dan berkata dengan nada yang agak lemah, aku praktis sekarat, Suke, berjanjilah padaku bahwa kamu akan membalas dendam untukku. Mendengar ini, semua orang terdiam. Demi Tuhan, Anda bangkit dari tanah dan berteriak, lalu Anda pingsan? Apakah Anda pikir kami semua cukup bodoh untuk ditipu oleh kinerja Anda yang buruk? Jenderal Sang Wu, saya rasa kita belum pernah bertemu sebelumnya, dan saya tidak melakukan apapun yang menyinggung Anda, bukan? Saya selalu yang paling lembut di faksi saya, dan saya juga orang yang tidak tahan jika seseorang memperlakukan saya dengan tidak adil, bahkan tidak sedikit pun. Jika ada yang mengutuk saya pasti akan membunuh semua orang di keluarga mereka, ancam Suke. Faktanya, jika bukan karena dia adalah suami Situ Haitang, Suke pasti akan memberinya pelajaran yang bagus di luar kota. Dia tidak pernah berpikir Sang Wu akan berani datang ke penginapan, jadi dia sengaja meludahinya untuk memberinya pelajaran. Zhuge Liang, kamu memang memiliki lidah yang tajam. Andalah yang pertama-tama menyinggung saya dengan bertanya kepada orang-orang apakah Anda cukup baik untuk istri saya, dan Anda pikir sayalah yang menyinggung Anda. Sang Wu mencibir dan berdiri, luka di lengannya perlahan sembuh. Melihat ini, Suke terkejut. Sepertinya dia sangat kuat, yang benar-benar melebihi ekspektasiku. Obat yang dia minum benar-benar luar biasa, saya yakin dia punya banyak. Selain itu, apa yang dia katakan benar, akulah yang salah. Karena dia adalah tunangan Situ Haitang, aku seharusnya tidak mengatakan hal seperti itu. Saya pikir sudah waktunya bagi saya untuk mengatakan sesuatu yang adil. Budfest tiba-tiba bangkit dari tanah dan berkata dengan agak serius, saya tidak ada hubungannya dengan bisnis ini sama sekali. Persetan denganmu, Suke meninju Budfest. Dia menatap semua orang, kami akan menyebutnya sehari-hari ini. Saya Zhuge Liang, dan saya berharap dunia selalu damai. Selamat tinggal semuanya. Dia membawa Budfest bersamanya dan hendak meninggalkan ruangan. Tidak perlu bertengkar dengan Sang Wu, saya hanya ingin memberinya pelajaran, dan saya telah melakukannya. Namun, begitu Suke melangkah maju, Sang Wu mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Zhuge Liang, kamu benar-benar berpikir kamu bisa pergi seperti ini? Kata Sang Wu dengan wajah muram. Mendengar ini, Suke terheran-heran. Saya selalu orang yang menggertak orang lain, saya tidak pernah begitu berbelas kasih kepada orang lain sebelumnya. Bagaimana Anda berani menghentikan saya? Suke mencibir, apa, Anda ingin saya meminta maaf kepada Anda? Permintaan maaf? Jangan konyol, Sang Wu mencibir, aku bisa memaafkanmu dalam urusan meludah, tapi aku tidak mungkin memaafkanmu karena menyakiti lenganku. Saya telah menggunakan pil ajaib yang berharga. Anda benar-benar berpikir Anda bisa lolos dari ini hanya dengan meminta maaf? Jenderal Zhuge, ada 2 pilihan untukmu, izinkan aku mematahkan lenganmu atau 2 kaki anjing itu. Omong kosong, beraninya kau mengancamku seperti ini? Suke tertawa. Semua orang saat ini terkejut dan tidak pernah mengira Sang Wu akan bersikap seperti ini. Bagaimanapun, Sang Wu adalah satu-satunya putra Sekte Scarlet Yang, dan memiliki seorang bibi yang menikah dengan keluarga kuat di luar negeri. Meski begitu, Jenderal Zhuge juga sangat kuat, dan semua orang menyebutnya jahat. Begitu keduanya bertarung satu sama lain, segalanya bisa berubah menjadi agak buruk. Laoli buru-buru maju dan berkata, tolong tenangkan kalian berdua. Kita semua milik satu keluarga. Satu keluarga, apakah kamu serius? Faksi saya sangat mulia. Saya tidak akan pernah menurunkan diri saya ke levelnya. Lihat dia, Sang Wu. Apa nama yang aneh? Mengapa Anda tidak menyebut diri Anda, Siang? Suke agak kesal. Di dunia kultivasi, nalar selalu gagal, yang penting adalah kekuatan seseorang. Hanya anak-anak yang bisa percaya alasan akan bekerja di dunia ini.
Jadi kau telah memutuskan untuk menjadi musuhku, Zhuge Liang? Wajah Sang Wu sangat gelap. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menyebut dirimu musuhku. Suke mencibir. Saat berikutnya, Suke memanggil pedang booster berat gelapnya, dan itu segera muncul di tangannya. Melihat ini, semua orang yang hadir terkejut. Dia berada di tingkat keempat tahap transformasi bayi, seru seorang. Hanya dalam beberapa bulan, dia sekarang berada di tingkat keempat tahap transformasi bayi. Jenderal Zhuge telah berhasil meningkatkan dirinya dari tahap bayi asli ke tahap transformasi bayi, dan tingkat keempat. Ini luar biasa. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, orang-orang mendengar suara renyah dari kerumunan. Semua orang terkejut dan berbalik untuk melihat siapa itu. Itu adalah Jenderal Situ Haitang. Termasuk Suke, semua orang tercengang dengan apa yang mereka lihat. Situ Haitang mengenakan jubah perang emas dengan rambut panjangnya diikat ke belakang. Tubuhnya masih sangat berlekuk dan menggoda. Sekarang semua orang pergi dari sini. Situ Haitang membubarkan kerumunan. Dia telah melihat Suke dan sepertinya dia tidak terkejut dengan ini. Sebaliknya, dia tidak senang saat melihat Sang Wu. Setelah beberapa saat, semua orang meninggalkan penginapan. Melihat Situ Haitang kembali, Sang Wu, yang terlihat murung sepanjang waktu, akhirnya tersenyum. Dia memandang Situ Haitang dengan gembira. Haitang, aku sangat senang kamu kembali. Tuhanku, Suke, saya tidak pernah berpikir dia bisa mengubah ekspresi wajahnya begitu cepat. Kalian berdua cukup akrab dalam hal ini, kata Buttfast dengan terkejut. Apa maksudmu? Saya orang yang sangat murni. Saya selalu memperlakukan orang dengan tulus. Suke dengan cepat menutupi mulut Buttfast dengan tangannya. Situ Haitang tidak menanggapi Sang Wu, seolah-olah dia bahkan tidak ada. Sebaliknya, dia menatap Suke dan berkata dengan lembut, Zhuge Liang, ikut aku ingin bicara denganmu. Ah, hanya kita berdua? Yah, aku merasa agak malu. Suke memandang Sang Wu dengan bangga. Sang Wu kesal, wajahnya menghitam. Kamu datang atau tidak? Situ Haitang bertanya dengan sedih. Menyadari Situ Haitang sedang tidak dalam suasana hati yang baik, Suke berhenti membuat lelucon. Dia melihat Buttfast dan Sang Wu. Lihat dia, bagaimana dia bisa memperlakukanku seperti ini? Saya laki-laki, saya tidak seharusnya diberitahu apa yang harus atau tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita di depan umum kan? Dia setidaknya harus menyelamatkan saya beberapa martabat. Petik 2. Kemudian dia berbalik dan buru-buru menyusul Situ Haitang. Haitang, pelan-pelan, mengapa tidak pergi menonton film dan nongkrong di jalan bersama? Mengapa Anda tidak mau berbicara dengan saya? Apa aku melakukan sesuatu yang membuatmu marah? Katakan saja padaku, tolong. Dengan keduanya berjalan semakin jauh dari penginapan, suara Suke berangsur-angsur mereda. Itu sangat tenang di penginapan. Hanya ada 2 orang di dalam penginapan sekarang, Buttfast dan Sang Wu. Keduanya saling menatap. Jenderal Sang. Apa? Sang Wu menjawab dengan marah. Jika bukan karena dia takut dengan penampilan menakutkan Buttfast, dia pasti sudah membunuhnya saat itu. Buttfast menggelengkan kepalanya. Tidak ada apa-apa, tapi saya punya pertanyaan untuk Anda. Apakah kamu marah atau tidak? Apa? Katakan saja padaku, apakah kamu marah atau tidak?